Media menggambarkannya sebagai konflik klasik antara dua musuh abadi, Iran versus Israel. Namun seperti api yang menyala dari bawah tanah, seringkali yang terlihat bukanlah akar masalah yang sebenarnya. Siapa yang sebenarnya menginginkan perang ini terjadi? Dan siapa yang paling diuntungkan? Konflik Iran-Israel bukan hal baru. Sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979, hubungan kedua negara memanas. Israel memandang Iran sebagai ancaman eksistensial karena program nuklirnya. Sementara Iran menyebut Israel sebagai entitas Zionis yang harus dihapus. Tapi di balik ideologi dan retorika itu, ada kekuatan-kekuatan lain yang tak kalah penting. Ekonomi, kekuasaan regional, dan pengaruh global. Sejak berdirinya Israel tahun 1948, Amerika adalah pelindung utamanya. Dari veto di Dewan Keamanan PBB, hingga miliaran dolar bantuan militer setiap tahun. Setiap kali Israel berperang, Amerika ada di belakangnya. Kadang sebagai pendukung terbuka, hanya sebagai sponsor diam-diam. Tapi Iran juga bukan musuh biasa. Sejak sanksi dijatuhkan, Iran menjadi simbol perlawanan dunia Islam terhadap dominasi Barat. Apakah konflik ini sebenarnya adalah proksi dari perang dingin modern? Setiap roket yang diluncurkan, setiap drone yang ditembakkan, adalah angka dalam laporan keuangan. Perusahaan seperti Lockheed Martin, Raytheon, dan Boeing menghasilkan miliaran dolar dari konflik. Mereka tak butuh kemenangan. Mereka hanya butuh agar perang tetap berlangsung. Pertanyaannya sederhana. Jika perdamaian tidak menguntungkan, maka siapa yang akan memperjuangkannya? Kita sering membayangkan perang diputuskan oleh presiden atau parlemen. Tapi dalam dunia nyata, keputusan besar sering dibuat oleh kelompok tak terlihat. Ada yang menyebutnya lobi Zionis. Ada pula yang menunjuk CIA, Mossad, atau bahkan jaringan intelijen transnasional. Mereka bukan hanya pengamat. Mereka adalah arsitek geopolitik. Operasi rahasia, disinformasi, destabilisasi kawasan. Semua dilakukan demi tujuan yang tidak pernah dibicarakan di depan publik. Media global hari ini dikendalikan oleh segelintir konglomerasi. Mereka bisa menentukan siapa yang jadi pahlawan, siapa yang jadi teroris. Ketika satu pihak digambarkan sebagai defensif, dan yang lain sebagai agresor, kita sedang menonton skenario, bukan realita. Lalu, siapa penulis skenarionya? Iran bukan sekadar negara biasa. Ia duduk di atas salah satu cadangan minyak terbesar di dunia. Sementara Israel berada di jantung Timur Tengah. Tepat di simpul geopolitik antara Asia, Afrika, dan Eropa. Jangan lupakan faktor religius. Tanah suci, Yerusalem, Ka'bah, dan perang akhir zaman. Agama selalu dijadikan pembenaran. Tapi yang berperang seringkali punya motif yang jauh lebih duniawi. Jika kita bertanya pada rakyat Iran atau Israel, mungkin sebagian besar akan mengatakan, kami hanya ingin hidup damai. Tapi kedamaian tak menguntungkan mereka yang menjual senjata, mengendalikan media, atau menjual ketakutan demi kekuasaan. Mereka yang paling diuntungkan adalah mereka yang tidak pernah turun ke medan perang. Konflik ini tak hanya merusak Timur Tengah. Harga minyak dunia melonjak. Ketegangan di Selat Hormuz mengancam jalur logistik global. Negara-negara seperti Indonesia pun ikut terdampak. Ekonomi, diplomasi, bahkan stabilitas dalam negeri. Tapi kita dibiarkan menonton.
tanpa tahu apa sebenarnya yang sedang dimainkan. Sejarah sering ditulis oleh mereka yang menang, tapi narasi perang sering disusun oleh mereka yang tak pernah bertarung. Apakah perang Iran, Israel adalah konflik sejati? Atau hanya satu babak dari drama besar yang dipentaskan oleh kekuatan tak kasat mata? Pertanyaan itu lebih penting daripada jawaban yang diberikan media. Jika kamu yakin dunia ini tak sesederhana yang diberitakan, dan bahwa kebenaran kadang tersembunyi di balik layar, subscribe, nyalakan lonceng, dan bantu sebarkan pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini. Karena kebenaran bukan hal yang ditemukan, melainkan diperjuangkan.